Sob Indonesia, seperti sudah saya singgung tadi nih, kita akan berbincang langsung dengan salah satu pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Nah, kita akan dengar ya bagaimana sih lika-likunya dalam membangun usahanya sendiri, dan juga nanti juga kita akan tanya ya, apa sih yang perlu dipersiapkan sebelum membangun usaha kita sendiri. Kita sapa langsung ya, ada Mas Nanta nih dari Raum Gitar. Halo Mas Nanta. Halo Mbak Indah. Ya, selamat pagi. Apa kabar nih? Baik, sehat selalu Mbak Indah. Iya, nah harusnya ini pendengar kita hari ini hadir bersama juga dengan owner sekaligus master luthier atau pembuat gitarnya dari Raum Guitars ini, Kang Deden Supriyadi. Tapi sayangnya Kang Deden berhalangan hadir ya hari ini ya? Betul Mbak Indah. Iya, jadi sama Mas Nanta aja nih. Mas Nanta ini adalah Business and Product Development dari Raum Guitars. Nah, Mas Nanta, sebelum kita ngobrol tadi saya lihat nih Mas Nanta hadir dengan gitarnya Raum sepertinya. Iya betul Mbak. Boleh denger dikit nggak sih? Bagaimana sih merdunya nih suara gitar Raum? Silakan. Ini kedengeran nggak suaranya Mbak Indah? Kedengeran. Jadi nggak usah banyak. Oke, merdu sekali loh suara gitarnya. Nah, Mas Nanta, kita kan mau ngobrol tentang bagaimana sih nih perjalanannya mendirikan UMKM ini sendiri. Nah, untuk Raum sendiri, ini sudah berdiri sejak kapan sih? Sebetulnya sih Mbak Indah, untuk Raum Gitar sendiri itu udah berjalan dari tahun 2018 kayak gitu kan. Tapi memang awalnya Raum Gitar sini berdiri di Cikajang dengan base sebagai servis gitar. Nah, akhirnya di tahun 2020, akhirnya Raum Guitars ini memang betul-betul fokus juga, lebih tepatnya nambah unit bisnis baru lah. Satu servis gitar, yang satu lagi untuk pembuatan produk gitar handmade. Oke, berarti ini baru mulai berdirinya saat pandemi justru ya? Sebelumnya sih sebetulnya, cuman kita ambil momentumnya pas lagi pandemi, ya udah kita ini makin kuatin. Awal idenya tuh dari mana sih untuk mendirikan Raum ini? Sebetulnya sih kayak Deden sama saya itu kan sama-sama punya passion dan experience di gitar ya. Cuman yang bedanya adalah kalau Deden ini kan memang awalnya di gitar dan memang bekerja di salah satu lokal handmade gitar juga yang ada di Indonesia itu sekitar 5 tahun. Nah, kalau saya sendiri pertamanya anak band banget nih Mbak. Cuman karena pas lagi kalau kita cuman main band doang tapi kurang kayak gitu ya udah deh akhirnya kita bikin si Raum Guitars ini. Dan memang base saya dari awalnya adalah sebagai creative agency dan juga di sales kayak gitu. Jadi akhirnya kita satuin aja deh visi misinya kayak gitu, tapi di beda bidang kayak gitu. Oke, nah yang bikin beda nih Raum dari produk-produk gitar lokal lainnya itu apa? Satu sih sebetulnya kayak ada beberapa indikator ya Mbak Indah ya. Sebetulnya kayak Raum Guitars ini kan memang kita focusingnya itu di gitar full solids. Jadi kayak rata-rata kan memang untuk beberapa merek gitar itu biasanya dari bahan plywood, sedangkan kalau kita itu dari full solids. Kita bilang full solids itu misalnya kayak kayu mahoni, terus ada kayu spruce, mango, akasia, dan itu dari atas gitu, dari headstock sampai body itu semuanya dari kayu semuanya. Terus customer atau klien kita itu bisa customize. Mereka bisa customize sesuai dari keinginan mereka. Misalnya kayak contohnya kan orang Indonesia sendiri itu kan tangannya kecil-kecil ya. Jadi memang kita udah custom neck-nya sedemikian rupa gitu supaya sesuai dengan tangan-tangan Indonesia. Dan sedangkan itu juga mereka boleh banget nih custom sesuai keinginan mereka, misalnya kayak jumlah jumlah fretsnya, lebar fretboardnya, terus mau sound hole-nya di mana, bahannya kayak gimana. Nah itu mereka boleh custom sesuai keinginan mereka dan harga yang affordable. Oh, ini menarik juga penawarannya ya. Nah, kita mau berbicara juga nih tentang saat awal nih membuka Raum sendiri. Nah, ini lika-likunya gimana sih waktu baru memulai bisnis gitar ini? Pertama modal ya, jelas ya. Kalau untuk pertama itu kan modal ya. Maksudnya kayak katakanlah kita punya uang nih, tapi kayak uang ini mau diapain kayak gitu kan. Akhirnya kayak saya sama Deden sendiri kan memang punya sama-sama passion di gitar, ya udah makanya kita bikin di unit bisnis untuk gitar ini. Nah itu pas awalnya, tapi seiring berjalannya waktu memang yang jadi problem adalah sebetulnya secara teknis gitu kan. Kita ini di Garut, di Cikajang gitu,
kebetulan itu memang di kaki Gunung Cikuray dengan rata-rata suhu itu sekitar 13 derajat sampai 21 derajat setiap harinya. Cukup dingin, cukup windy dan berangin juga kayak gitu. Dan biasanya memang yang bikin susah adalah pas kita spraying. Terus kalau kita misalnya harus kayu ini masih lembab kayak gitu, gimana caranya ini supaya tetap kering, ya harus di oven mau nggak mau. Dan itulah secara teknisnya memang lebih berat karena cuaca di tempat kita sendiri gitu ya sebetulnya. Oke. Kurang lebih kayak gitu. Nah, Raum ini Betul. ikut juga nggak sih dengan program-program yang disediakan pemerintah nih untuk membantu penyelenggaraan UMKM di Indonesia? Betul kita ikut serta juga sih kalau untuk itu. Oke, bisa diceritakan nggak nih gimana atau apa dari mungkin ada yang dibantu sama pemerintah daerah Jawa Barat mungkin? Sebetulnya sih ada dari pemerintah pusat ya, malah kayak kaget juga. Memang ini ceritanya cukup menarik ya. Singkat cerita itu adalah salah satu dari kementerian kayak gitu beli gitar Raum, dia pengen custom kayak gitu kan. Kayak awal kita nggak ngeh kalau dia itu dari kementerian apa atau dan lain-lainnya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu dia order gitar juga. Di satu sisi dia juga support juga, tapi memang supportnya dalam artian belum ini ya, maksudnya kayak info-info ini, ada info ini, bisa ikutan itu, kayak masih kayak membantu kayak gitu mempromosikan sih. Berarti ya. Betul. Oke, untuk Raum sendiri ini pemasarannya apakah bisa langsung di workshopnya di Cikajang atau bisa juga via digital? Kita sebetulnya ada banyak source sih sebetulnya ya. Jadi dalam artian memang karena kita sadar diri gitu ya, karena kita di Garut dengan akses yang cukup terisolit ya, maksudnya terisolasi lah dari luar sana, memang kita focusing penjualannya itu lewat online kayak gitu kan, by digital kayak gitu. Tapi memang untuk orang-orang yang bisa langsung pesan ke workshop ya bisa banget kayak gitu kan. Itu jadi pertama adalah digital langsung ke workshop, dan sekarang kita di tahun 2022 ini udah ada satu galeri nih ada di Garut Kota gitu, masih di Garut juga nih, tapi masih di Garut Kotanya gitu, yang orang juga masih bisa ke sana lah, nggak terlalu jauh gitu. Dan nanti rencananya itu di Juni atau Juli ini, doain aja Mbak, kita punya galeri juga di Jakarta kayak gitu. Amin. Nah, untuk keberadaannya Raum sendiri nih, apakah sudah bisa memberikan impact kepada masyarakat di sekitar, mungkin di Garut, di wilayah workshopnya, atau juga di sekeliling tempatnya Raum berada ini? Sebetulnya ini benar-benar simbiosis mutualisme ya Mbak. Dalam artian kalau untuk di sekitar workshop itu udah jelas gitu, karena memang kita ada beberapa pegawai yang kita hiring itu memang langsung dari sekitaran workshop gitu. Tapi itu memang kebutuhannya untuk produksi kayak gitu. Kemudian untuk di sekitaran Garut pun itu kita juga istilahnya memberikan simbiosis mutualisme juga ya. Kalau misalnya ada banyak nih sekarang yang di Garut memang yang lagi bikin project atau bikin semacam manajemen band kayak gitu ya, kita provide oleh Raum kayak gitu. Oke. Nah, Mas Nanta nih, ada satu yang menarik sebenarnya menurut saya ya. Gitar ini kan bahan bakunya dari kayu. Betul. Nah, berarti kan ini harus menebang pohon ya yang ada di sana. Nah, Raum ini sendiri dalam mengambil kayu untuk bahan baku gitarnya tuh apakah ada kebijakan tersendiri gitu untuk mendukung keberlanjutan alam? Betul. Ada sekali Mbak. Jadi memang untuk kayu sendiri nggak sembarangan kayu itu bisa kita pakai untuk sebuah gitar. Satu, memang itu kayu yang udah harus berumur ya. Jadi mostly memang umurnya harus di atas 30 tahunan. Biasanya ciri-cirinya itu cukup muda ya. Kalau misalnya umurnya udah tua kayak gitu, mereka punya diameter itu sekitar 42 cm sampai 60 cm kayak gitu. Dan kemudian dari Raum sendiri juga menggunakan skema tebang pilih ya. Tebang pilih itu gimana tuh? Jadi ya kayu-kayu yang tua-tua itu aja Mbak. Nggak bisa kalau untuk kayu-kayu muda. Dan memang kalau untuk gitar sendiri kan memang tone wood ya, kita sebutnya itu tone wood. Jadi nggak semua kayu itu bisa menghasilkan suara gitu, makanya kayu-kayunya ya kayu-kayu yang dipilih kayak gitu. Oke, nah untuk sampai saat ini sudah dipasarkan sampai kemana aja sih? Dan ada rencana untuk ekspor nggak? Jadi memang di Raum sendiri kita memang sudah menentukan target market kita ada di mana kayak gitu. Target market kita memang ada di Jabodetabek, Sumatera dan Kalimantan. Dan itu terus
berjalan ya, dalam artian memang kita juga pengen ke beberapa daerah selain itu juga gitu, dan kita juga pengen ekspor ya. Pengen banget sih Mbak. Dan rencananya kemana nih tujuannya? Kemana aja sih Mbak, tapi yang paling deket-deket ya harusnya kayak untuk region Asia itu paling memungkinkan Mbak. Karena memang skemanya untuk ekspor sendiri kan agak sulit untuk B2C ya sebetulnya ya, dibandingkan B2B ya. Jadi memang ada galeri apa yang mau bekerja sama Raum, atau ada company apa yang mau sama Raum, ya kurang lebih harus seperti itu dulu sih kalau untuk ekspor. Nah, Mas Nanta ini kan juga salah satu nih anak muda di Indonesia yang udah berani ya untuk membuka usahanya sendiri. Boleh di-share nggak sih Mas, apa sih yang perlu dipersiapkan nih untuk teman-teman yang kira-kira baru mau start membuka usahanya sendiri? Banyak sih sebetulnya, indikatornya banyak sekali ya Mbak Indah ya. Jadi kayak kalau untuk anggapannya ya mau anak muda atau siapapun itu yang mau bikin usaha sendiri, yang pertama ya mau usaha apa dulu nih. Itu kan yang paling pertama tuh mau usaha apa dulu kayak gitu, target marketnya siapa, target marketnya apa, demografinya di mana. Halo Mas Nanta, waduh kayaknya koneksinya agak sedikit terganggu nih kita. Halo. Wah kayaknya terganggu nih pendengar, kita dengarkan dulu. Oke. Mas Nanta bisa diulang nggak sih, tadi agak sedikit terputus. Oke. Tadi sampai mana tuh Mbak? Iya tadi untuk target marketnya sampai di mana, terus juga usahanya mau dibuka apa, demografinya apa, dan juga apa nih lanjutannya tadi belum sempat. Iya. Kemudian modal yang paling terakhir ya. Tapi modal itu jangan worry lah, maksudnya kayak no worries lah kalau buat orang-orang gitu. Katakanlah kayak kita mau grab modal itu mau dari mana nih, mau via bootstrapping kah, lewat venture capital kah, atau funding atau apapun itu. Jadi kayak bootstrapping itu dari tabungan sendiri, dan memang yang paling enak ya dari tabungan sendiri dulu deh, kayak gitu. Untuk strategi pemasaran juga ada nggak sih yang bisa dikasih nih tipsnya dari Mas Nanta? Tipsnya banyak sih, cuman yang paling ini kayak saya sama Deden itu sampai hari ini masih terus belajar ya, kayak walaupun saya dari awalnya itu di creative agency gitu, terus sampai sekarang juga akhirnya mau nggak mau saya ikut kelas kayak gitu. Maksudnya kayak sebulan sekali saya ikut kelas digital marketing gitu, termasuk Deden pun juga masih ikutan kelas kayak gitu kan, teknik spray yang baik dan benar kayak gitu. Itu tuh semuanya harus diikutin kayak gitu. Nah untuk strategi pemasaran sekarang sih memang yang paling apa ya, katakanlah yang bisa meminimalisir modal lah. Maksudnya kayak modal kita jadi nggak perlu banyak harus bikin itu ya, lewat digital dulu dan semuanya bisa dikerjakan di rumah, itu juga oke sih sebetulnya, nggak masalah. Kreativitas juga perlu nggak nih Mas? Perlu. Kreativitas, inovasi juga itu penting juga. Oke, nah ini terakhir nih Mas Nanta nih, penutup juga pesan-pesan dong untuk para perintis usaha kecil menengah di luar sana nih, kira-kira apa sih yang mesti dipersiapkan di hati gitu ya sebelum membangun usaha, dan juga pastinya untuk tetap semangat dalam merintis usahanya. Apa ya, yang jelas jangan merasa udah paling peak atau kayak gimana, itu jangan pernah deh. Kayak kita harus tetap belajar terus itu setiap harinya, entah apapun itu ya, entah secara product development-nya, entah secara bisnisnya, atau mungkin secara produksinya, itu tetap harus belajar terus. Terus jangan kudet juga. Sekarang tuh kan informasi banyak banget ya. Jadi kayak misalnya ingin ikutan kelas apa itu harus diikutin juga. Jadi biasanya kalau agak kudet nih, nggak up to date ya, biasanya kita agak telat satu langkah kayak gitu kan. Jadi kayak ya udah sih, yang penting itu aja ya. Harus selalu up to date dan juga tetap rendah hati, harus terus belajar lagi ya. Betul. Oke Mas Nanta, terima kasih. Setelah ini mau langsung ke workshop nih ya? Betul Mbak. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu buat Voice of Indonesia. Selamat beraktivitas kembali. Pagi Mbak. Oke, nah pendengar, itu dia tadi kita sudah berbincang langsung nih dengan salah satu pelaku UMKM yang ada di Indonesia ya, dari Raum Guitars. Setelah ini pendengar, kami juga masih akan hadirkan lagi informasi lainnya dan juga masih terkait dengan perkembangan UMKM di Indonesia. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.